for. You know what I'm waiting for. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dalam perdagangan internasional suatu negara yang melakukan impor ke luar negeri tidak berfokus kepada laba, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan barang terhadap masyarakat negara tersebut. Kita ambil contoh itu antaranya salah satunya negara Indonesia. Negara Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk pemenuhan pembangunan industri. Dan selanjutnya ada neraca pembayaran atau yang sering dikenal dengan balance of payment. Balance of payment adalah suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Neraca pembayaran dapat dijadikan untuk mengukur seberapa besar arus dana internasional yang masuk dan keluar dari suatu negara. Yang kedua adalah faktor-faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Yang pertama ada keanekaragaman kondisi produksi, yaitu melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri. Dan yang kedua ada penghematan biaya produksi, yaitu biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Yang terakhir ada perbedaan selera, yaitu setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Yang ketiga ada komponen neraca pembayaran, meliputi neraca barang atau perdagangan, dan yang kedua ada neraca jasa. Yang keempat ada transaksi dalam neraca pembayaran, meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut dengan transaksi negatif. Mengapa? Karena transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan visa. Transaksi debit yang tercatat dalam balance of payment meliputi yang pertama adalah impor barang dan jasa, yang kedua hasil investasi, yang ketiga berkurangnya hutang, dan keempat bertambahnya aset keuangan. Yang kedua ada transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut dengan transaksi positif. Mengapa? Karena transaksi ini menyebabkan bertambahnya posisi cadangan visa. Transaksi kredit yang tercatat dalam balance of payment adalah impor barang dan jasa, hasil investasi, berkurangnya aset keuangan, dan yang terakhir bertambahnya hutang. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayarannya, dari negara debitur muda hingga negara kreditur madya. Negara debitur muda di mana pada tahapan ini suatu negara lebih banyak melakukan kegiatan impor daripada ekspor. Selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri, sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Negara debitur madya di mana pada tahapan ini neraca perdagangan suatu negara telah surplus tetapi menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. Negara muda di mana pada tahapan ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa, bahkan meminjamkan uang kepada negara-negara lain. Negara kreditur madya pada tahapan ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Contoh, investasi di luar negeri dianggap menambah defisit neraca pembayaran karena menyebabkan terjadinya aliran modal keluar, akan tetapi jika ditinjau lebih baik, investasi ini nantinya akan menunjang kegiatan ekspor bahan mentah atau lainnya. Demikian juga pemberian bantuan dari negara lain akan menambah defisit neraca pembayaran, padahal kebanyakan bantuan terutama dari negara maju berupa bantuan dalam bentuk
uang yang dibelanjakan di dalam negeri ataupun bantuan terikat, yang artinya bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh negara pemberi bantuan. Surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Defisit ataupun surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan, selama defisit atau surplus tersebut diimbangi dengan aliran-aliran modal masuk atau keluar dalam jumlah yang sama. Adapun manfaat perdagangan internasional antara lain: efisiensi penggunaan sumber daya, perluasan konsumsi dan produksi, peningkatan produktivitas, sumber penerimaan negara. Akan membacakan studi kasus dengan contoh kondisi neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2014. Pada triwulan pertama tahun 2014, kinerja transaksi Indonesia semakin membaik. Defisit transaksi berjalan turun dari 4,3 miliar US dollar pada triwulan 4 tahun 2013 menjadi 4,2 miliar US dollar pada triwulan 1 tahun 2014. Sumber dari perbaikan ini adalah perbaikan penurunan impor barang dan berkurangnya defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. Meskipun impor non-migas mengalami penurunan, surplus neraca perdagangan non-migas triwulan 1 tahun 2014 tercatat lebih rendah daripada surplus neraca perdagangan non-migas triwulan 4 tahun 2013. Hal ini dipengaruhi penurunan kinerja ekspor non-migas triwulan 1 tahun 2014 yang tercermin dari pertumbuhan negatif ekspor ke negara mitra utama seperti Cina, Jepang, India, Malaysia, Korea Selatan, dan juga Thailand. Penurunan harga komoditas global, serta pengaruh pelarangan ekspor komoditas mineral mentah. Baik, kesimpulannya adalah perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Sedangkan neraca pembayaran adalah suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain selama jangka waktu tertentu. Jadi, perdagangan internasional merupakan bagian yang tercatat di dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran digunakan oleh pemerintah untuk melihat kondisi perekonomian di Indonesia, terutama eksistensinya dalam sistem perekonomian internasional, serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk hal-hal terkait praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam bidang moneter, fisikal, perdagangan, dan pembayaran internasional, terutama dalam kegiatan ekspor dan juga impor.